Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu terus mengemuka. Calon Wakil Presiden Mahfud MD juga mengatakan naskah akademik hak angket juga telah disusun dan tinggal diajukan ke DPR. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan tim Ganjar Mahfud serius untuk menggulirkan hak angket pemilu di DPR. Urusan angket di DPR, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menugaskan Ganjar Pranowo untuk memimpin. Sementara urusan sengketa pemilu jalur hukum, Mahfud yang ditugasi untuk memimpin. Adanya dugaan angket untuk memakzulkan Presiden, Mahfud menegaskan hak angket tidak berkaitan langsung dengan pemakzulan karena prosedurnya berbeda. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, hak angket bisa untuk mengklarifikasi permasalahan yang muncul dalam pemilu 2024. Dalam wawancara di Rosi, JK menilai hak angket baik untuk semua pasangan Capres-Cawapres 2024. Justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk nomor 1, baik untuk nomor 2, 3. Supaya kalau nomor 2 menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah, tanpa menyisakan masalah. Terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan di jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini. Dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita. Jika PDI Perjuangan fokus menyiapkan hak angket, P3 yang juga pengusung Ganjar Mahfud belum memutuskan mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekretaris Fraksi P3 DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan seluruh pengurus partai di seluruh tingkatan sedang fokus mengawasi rekapitulasi suara. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya nggak hilang. Di kubu Anies Muhaimin, Partai Nasdem kemarin menggelar diskusi tentang hak angket dugaan kecurangan pemilu sebelum diusulkan ke sidang paripurna. Nasdem juga sudah mulai menyiapkan syarat-syarat untuk mengajukan hak angket. Langkah-langkah yang terukur dengan substansi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Ya. Seperti pada saat ini kita mengundang beberapa ahli ya untuk memberikan masukan kepada fraksi Nasdem untuk penguatan substansi yang bisa kita sampaikan sebagai materi untuk hak angket ini. Termasuk juga langkah-langkah terukurnya karena mekanisme untuk pengajuan hak angket ini kan juga ada syarat-syarat administrasi yang juga harus kita penuhi. Sementara itu Partai Gerindra menolak hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu. Anggota DPR Kamarus Samad menilai masyarakat lebih butuh solusi pengangguran dan lapangan pekerjaan dibandingkan angket pemilu. Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu kali pertama disuarakan Capres Ganjar Pranowo. Namun agar bisa dijalankan, pertama hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.
Lalu usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR dalam rapat paripurna. Publik tentu kini menanti, apakah para elit politik serius mengusut dugaan kecurangan pemilu? Tim Liputan, Kompas TV.